Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar coding akan mempresentasikan program dari modul 5, yang dimana dosen pengampu yaitu Ibu YK Hendriani, Eskom, Mkom. Pada modul 5 ini yang bermaterikan fungsi bawaan untuk mengolah teks atau string. Anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Gina Putri Helmelia, yaitu NIM-nya 2013-5017. Yang kedua, Wina Septiananda dengan NIM 2013-5135. Yang ketiga, ada Amanda Putri dengan NIM 2013-5144. Yang keempat, Teddy Kurniawan dengan NIM 2013-5226. Yang kelima, Morin Anjani dengan NIM 2023-1063. Yang keenam, Rahmi Alisa Putri dengan NIM 2023-1073. Yang ketujuh ada Sabrina Amelia Putri dengan NIM 2023-1077. Yang kedelapan yaitu Mutia Uswatun Hasanah dengan NIM 2023-1125. Yang kesembilan yaitu Putri Ramadhani dengan NIM 2023-1077. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yaitu memasukkan data string yang akan dijelaskan oleh Morin Anjani. Kepada Morin Anjani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh program untuk memasukkan data nama seseorang ke dalam array bernama name. Pada baris pertama, menambahkan komen pada program yakni contoh memasukkan data string dari keyboard. Kemudian, baris selanjutnya, ketikkan pagar include stdio.h. Dilanjutkan dengan main yang diikuti dengan tanda kurung. Untuk baris kelima, diketikkan tanda kurung kurawal, kemudian char name, tanda kurung siku, ketikkan angka 15, dan tutup lagi dengan kurung siku, tidak lupa pula diakhiri dengan tanda titik koma. Pada baris ke-6 ini, merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 15 karakter. Pada baris selanjutnya, printf, kemudian buka kurung, tanda kutip 2, masukkan nama Anda, titik 2, dan diakhiri dengan tanda petik 2, kemudian tutup kurung, titik koma. Pada kesempatan ini, akan saya tampilkan dulu jika kita menggunakan fungsi scanf. Berarti kita ketikkan scanf, kemudian buka kurung, tanda petik 2, %s, kemudian petik 2 lagi, koma, name, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Baris selanjutnya, ketikkan printf, kemudian buka kurung, petik 2, garing n halo, koma, %s, dot, selamat belajar string, dot, garis miring n, kemudian tutup dengan petik 2, koma, name tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk baris yang terakhir, dibubuhi lagi kurung kawal untuk mengakhiri program. Setelah itu, kita compile programnya. Setelah kita compile, jalankan program. Masukkan inputnya berupa nama Morin Anjani dan tekan enter. Nah, didapatkan output dari program tersebut yaitu halo Morin selamat belajar string. Jika kita menggunakan fungsi scanf, kita tidak boleh memasukkan karakter dengan tanda spasi. Jika kita memasukkan spasi pada karakter tersebut, maka yang akan terbaca hanya satu karakter saja. Outputnya akan berbeda jika kita menggunakan fungsi get pada program ini. Jika fungsi scanf tadi kita ganti dengan fungsi get, kemudian kita compile kembali, dan kita run programnya, ketikkan karakter yang sama pada inputnya dengan karakter sebelumnya,
kita menggunakan fungsi get, seluruh karakter yang diinputkan akan terbaca. Seperti yang terlihat pada layar, tertera halo Maureen Anjani selamat belajar string. Itulah kita dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maureen Anjani. Program kedua yaitu menampilkan isi variabel string. Pada program ini akan dijelaskan oleh Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan mempresentasikan sebuah program C dengan compiler Dev C++. Program yang saya jalankan di sini yaitu program untuk menampilkan isi variabel string dengan fungsi puts atau printf. Pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya fungsi puts dan printf. Puts dan printf di sini sebenarnya sama-sama memiliki kegunaan atau fungsi yang sama, yaitu untuk menampilkan output atau keluaran dari sebuah program. Yang menjadi perbedaannya di sini yaitu fungsi puts kurung menampilkan isi variabel string dengan otomatis menambahkan /n di akhir string yang berfungsi sebagai enter dalam sebuah kalimat. Sementara printf juga berfungsi untuk menampilkan isi variabel string tanpa menambahkan /n, sehingga tidak dapat mengeluarkan output yang rapi secara langsung. Dan untuk mengatasi ini, kita perlu memberi secara manual /n di akhir atau di awal kalimat untuk menentukan di mana kita akan memberikan enternya. Nah, baiklah, untuk dapat memahami lebih lanjut, saya akan mempresentasikan sebuah program yang untuk menampilkan atau membedakan penggunaan fungsi puts dan printf. Dapat kita lihat semua di sini adalah sebuah program untuk menjalankan atau menampilkan isi variabel string fungsi puts dan printf. Pertama sekali dalam sebuah program kita perlu membuat sebuah judul. Judul di sini dapat digunakan dengan penggunaan fungsi komen, yaitu dengan memberikan /*, kemudian komen, yaitu di sini berupa file program, yaitu contoh inisialisasi string, dan tidak lupa diakhiri dengan */. Nah, baris kedua atau line keduanya terdapat #include kurung siku stdao.h. Nah, di mana #include ini merupakan sebuah preprocessor yang berfungsi untuk memberitahu compiler agar melakukan sesuatu sebelum menjalankan komplikasi. Nah, sementara stdio.h ini merupakan sebuah library berupa standar input-output. Nah, pada program ini, preprocessor #include akan memberitahu compiler untuk mengincludekan library stdio.h terlebih dahulu. Line berikutnya kita masuk kepada void bentuk 1 buka kurung void tutup kurung titik koma void bentuk 2 buka kurung void tutup kurung titik koma. Void di sini merupakan tipe data kosong yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi main utama, yaitu main buka kurung tutup kurung, dan selanjutnya di enter dan diberi kurung kurawal. Nah, fungsi main ini merupakan titik awal dan juga bisa jadi titik akhir sebuah eksekusi program. Dengan dibukanya kurung kurawal ini menandakan bahwa awal sebuah tubuh fungsi atau awal sebuah eksekusi program. Selanjutnya bentuk 1 kurung titik koma bentuk 2 kurung titik koma merupakan sebuah deklarasi dari fungsi main dan diakhiri dengan kurung kurawal yang merupakan akhir dari tubuh fungsi sekaligus akhir dari eksekusi fungsi main. Nah, selanjutnya kita masuk kepada void
untuk satu void, yaitu untuk mendeklarasikan atau menjalankan sebuah program fungsi, membedakan fungsi puts dan fungsi printf. Nah, pertama sekali kita perlu menggunakan variabel jenis char atau karakter, yaitu merupakan sebuah tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Pada program ini ia menggunakan data berupa angka. Nah, di sini kita tuliskan char, kemudian variabel stringnya apa yang akan kita buat di sini dibuat compiler underscore c kurung siku. Nah, kenapa di sini compiler underscore c? Kenapa underscore tidak menggunakan spasi? Hal ini karena dalam penulisannya variabel string itu tidak ada spasi. Jika ada spasi, jika ada sebuah kalimat yang berpisah, maka kita harus menggunakan menggunakan underscore menjadi ganti sebuah spasi. Kemudian sama dengan di sini merupakan operator assessment, yaitu merupakan operator yang mengisi sebuah nilai. Nilai di sini diisinya yaitu visual C yang ditulis terpisah menggunakan satu kutip, menggunakan masing-masing hurufnya satu kutip dan koma. Kemudian tutup kurung kurawal dan titik koma. Nah, di akhirnya di setelahnya kita masukkan sebuah fungsi yaitu fungsi puts. Kemudian buka kurung variabel string, tutup kurung titik koma. Variabel stringnya yaitu compiler underscore c. Nah, perbandingan keduanya kita untuk membandingkan fungsi printf kita menggunakan void bentuk 2 buka kurung void. Nah, kita buka kurung kurawal, kita masukkan tipe data char, kemudian variabel fungsi di sini tetap menggunakan compiler underscore c, kemudian operator assignment dan tanda kutip visual c. Nah, di sini jika kita menggunakan tanda kutip maka otomatis akan berubah warna, bukan? Selanjutnya kita beri titik koma. Nah, kita masukkan fungsi printf buka kurung kutip 2 %s/n tutup kutip koma compiler.c, dan tidak lupa kita kasih titik 2. Nah, %s di sini karena yang kita masukkan adalah tipe data string. Jadi penggunaan %s-nya, persennya kita gunakan adalah %s yang paling tepatnya. Nah, setelah dirasa sebuah program yang kita jalankan ini, program yang kita buat ini telah sempurna, maka kita perlu men-save atau mengcompile-nya. Selanjutnya, atau bisa juga dan kita langsung menggunakan compile dan run di sini untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan sebaiknya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini program yang telah kita buat sebelumnya telah berjalan dengan benar, yaitu menampilkan output visual C dan visual C. Visual C pertama yaitu output dari penggunaan fungsi puts. Kemudian visual C yang kedua merupakan output dari penggunaan printf. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Putri Ramadhani. Selanjutnya yaitu program ketiga, mengakses elemen string yang akan dijelaskan oleh Teddy Kurniawan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan meneruskan materi ketiga, yaitu mengakses elemen string. Contoh pertama, yaitu menghitung total karakter dari string yang dimasukkan melalui keyboard. Langkah pertama yaitu hashtag include, buka kurung, studio, titik, h, lalu tutup kurung. Yaitu dimaksudkan agar bertujuan untuk input dan output. Jika tidak ada ini, maka tidak bisa menampilkan atau menginputkan sesuatu. Selanjutnya yaitu hashtag define max 256. Perintah ini dibuat untuk memperlihatkan konstanta maksimal 256. Langkah ketiga yaitu main atau fungsi utama dalam program. Lalu buka kurung dan tutup kurung, lalu buka kurung kurawal.
Yang keempat yaitu integrar. Ya, ini tipe data untuk membuat angka bulat atau positif ataupun negatif. Lalu koma jumkar, yaitu untuk menghitung data atau karakter sama dengan 0 titik koma. Yang kelima yaitu char, yaitu untuk penyesuaian untuk presentasikan teks dalam bahasa C. Char teks, buka kurung max, tutup kurung, titik koma. Yang keenam yaitu puts, yaitu untuk menampilkan output. Buka kurung, titik 2 di atas, masukkan suatu kalimat, buka kurung, maksimal 255 karakter, tutup kurung, titik 2 di atas, tutup kurung, titik, dan koma. Yang ketujuh, puts. Sama dengan yang keenam sebelumnya, tapi dibedakan dengan perintahnya yaitu titik koma, saya akan titik 2 di atas, saya akan menghitung jumlah karakternya, titik garis miring N, titik 2 di atas, tutup kurung, titik, dan koma. Langkah ke-8 yaitu fgets, digunakan untuk mendapatkan input user. Buka kurung text, size of text, stdin. Tutup kurung, titik, koma. Langkah ke-9 yaitu for. Yaitu for adalah struktur perulangan di dalam C++. Buka kurung I sama dengan 0, titik, koma, teks. Buka kurung I, tutup kurung, titik, dan koma, I, tutup kurung. Jumkar, yang ke-10 yaitu jumkar, yaitu untuk menghitung data dan karakter, titik, dan koma. Yang ke-11 yaitu printf, yaitu menampilkan output ke layar. Titik 2, garis miring N, jumlah karakter sama dengan %D, garis miring N, titik 2 di atas, koma, jumkar, tutup kurung, titik, dan koma. Lalu yang ke-12 yaitu menutup kurung kurawal. Kita pastikan semua data kita ini tidak ada yang error dan tidak ada yang salah semuanya. Lalu kita compile and run F11. Dan hasilnya mendapatkan masukkan suatu kalimat maksimal 255 karakter. Jadi di sini kita akan membuat suatu contoh kalimat. Saya contohkan di sini kalimatnya yaitu saya suka kuliah. Lalu saya inputkan dan terhitung jumlah karakternya sama dengan 17. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Teddy. Selanjutnya yaitu program keempat, mengakses elemen string 2 yang akan dijelaskan oleh Wina Septiananda. Untuk melakukan penyalinan dari string variabel blokku ke variabel blokku 2 dilakukan dengan penyalinan karakter demi karakter menggunakan perulangan for, di mana nilai indeks ke 0 dari variabel blokku merupakan nilai indeks ke 1 variabel blokku 2 diisi dengan nilai indeks ke 1 dari variabel blokku. Sementara nilai indeks kedua variabel blokku 2 diisi dengan nilai indeks kedua dari variabel blokku. Dan berikut saya tampilkan cara menyalin string dan akan dikompil.
Dan itulah tadi cara yang sederhana untuk menyalin string. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wina. Program kelima yaitu fungsi string copy untuk menyalin nilai string yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang string copy untuk menyalin nilai string. Di baris pertama ini kita bisa membuat atau menamakan program yang akan dijalankan, yaitu menyalin isi string 2 ke string 1. Selanjutnya, di baris kedua ada pagar include stdio.h. Include stdio.h ini yaitu library dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library ini, maka program tidak bisa digunakan. Selanjutnya, untuk mengoperasikan suatu operasi string, maka kita akan menginputkan sebuah library, yaitu pagar include string.h. Selanjutnya ada define max 80. Maksudnya adalah bisa mendefinisikannya dengan maksimal 80. Selanjutnya ada main, buka kurung, tutup kurung. Main ini adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu kita membuka kurung berawal. Selanjutnya ada chart string 1, max, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada chart string 2, buka kurung tutup kurung sama dengan ABCDE yang dimana dibikin dalam tanda kutip dan diakhiri dengan titik koma. Chart ini yang digunakan untuk menampung satu digit karakter, bisa berupa angka atau huruf, dan ABCDE inilah yang akan dikopikan nantinya. Selanjutnya ada string copy, buka kurung string 1, string 2, dan diakhiri dengan titik koma, yaitu menyalin isi string 2 ke string 1. String copy ini fungsi yang digunakan untuk menyalin nilai string. Dalam hal ini, variabel string 1 harus mempunyai ukuran yang dapat digunakan untuk seluruh karakter dan variabel pada string 2. Selanjutnya ada printf, buka kurung, tanda kutip, string pertama. String pertama adalah titik 2, %s, tanda miring n, dan diakhiri dengan tanda kutip, koma, string 1, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada printf, buka kurung, tanda kutip, string kedua, titik 2, %s, tanda miring n, dan diakhiri dengan tanda kutip, koma, string 2, tutup kurung, dan diakhiri juga dengan tanda titik koma. Dan di akhir kita akan menutup kurung berawal. Printf ini merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Setelah membuat seluruh kode, pastikan tidak ada yang error. Maka kalau salah satu kodenya error, maka program tidak bisa dijalankan. Untuk melihat hasilnya, maka kita bisa menekan tombol compile. Dan terlihat hasil outputnya yaitu string pertama yaitu ABCDE, string kedua juga ABCDE. Perintah yang digunakan di sini adalah bahwa data dari variabel string 1 akan digantikan atau diisikan oleh data variabel string 2. Bahwa di sini string pertama akan terganti secara otomatis isinya dan akan diisi oleh variabel string 2. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fungsi string copy. Itulah hasil penjelasan dari saya. Selanjutnya program ke-6 yaitu fungsi strlen untuk menyalin nilai string yang akan dijelaskan oleh Rahmi Alisa Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmi Alisa Putri akan menjelaskan tentang fungsi strlen untuk mengetahui panjang nilai string. Langkah pertama yaitu dengan menamakan komen pada program, seperti contoh memperoleh panjang suatu string. Selanjutnya, kita tulis include stdio.h
adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita jalankan tidak bisa digunakan. Lalu ada include string H yang fungsinya untuk mengendalikan string. Lalu main, buka kurung, tutup kurung. Yang mana fungsi utama dalam program ini akan dieksekusi pertama kali oleh main saat program mulai dijalankan. Lalu kita buka kurung kurawal. Selanjutnya char salam merupakan tipe data yang hanya diisi dengan satu karakter saja. Bisa berupa huruf atau angka. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip, seperti ini. Lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu ada printf, buka kurung, dan tanda kutip, panjang string, sama dengan %d, karakter, garis miring n, tanda kutip, koma, sterlen, buka kurung salam, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Printf ini fungsinya untuk mengirimkan output terformat ke layar, dan juga berguna untuk menampilkan tulisan yang ada dalam tanda kutip. Nah, sedangkan sterlen ini fungsinya untuk menghitung panjangnya string. Lalu diakhiri dengan tutup kurawal. Setelah semua kode siap, kita compile dan run. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Hasil dari kode yang telah selesai dieksekusi yaitu panjang string sama dengan 4 karakter. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu program ke-7, latihan soal pada nomor 3, yaitu program menampilkan jumlah spasi pada kalimat, yang akan dijelaskan oleh Mutia Uswatun Hasanah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan soal latihan nomor 3, yaitu tentang mengetikkan sebuah kalimat, hitung dan tampilkan jumlah spasinya. Pertama-tama, saya mengetik pagar include stdio.h, lalu ketik pagar include string.h, enter, lalu ketik integer main dalam kurung tutup kurung diawali dengan kurung kurawal, lalu ketik char a dengan memasukkan data maksimal 100 diakhiri dengan titik koma. Lalu ketik integer b, c, d sama dengan 0 titik koma. Lalu ketik printf dalam kurung tanda petik 2 dengan mengetik tanda sama dengan sebanyak 5 kali, lalu mengetikkan program jumlah spasi pada kalimat sama dengan sebanyak 5 kali, tanda petik 2, tutup kurung, titik koma. Lalu ketik printf dalam kurung petik 2, garing n, ketikkan kalimat maksimal 100 karakter, titik 2, garing n, petik 2, tutup kurung, titik koma. Lalu ketik gets a, titik koma. Dan ketik b bintang strlen a, titik koma. Lalu ketik for dalam kurung c sama dengan 0, titik koma, c kecil dari sama dengan b, titik koma c plus plus tutup kurung. Lalu ketik if dalam kurung a, dalam kurung siku c, tutup kurung siku, sama dengan 2 kali, dan petik 1, 2 kali, tutup kurung. Dan ketik tanda kurawal, tanda kurung kurawal, lalu ketik D sama dengan D tambah 1 titik koma. Dan tutup dengan tanda kurung kurawal. Lalu ketik printf dalam kurung petik 2 garing n, jumlah spasi sama dengan %D
garing N garing N petik 2, koma D, tutup kurung, titik, koma. Dan diakhiri dengan tutup kurawal. Kemudian tekan compile dan jalankan program. Didapatkan output dari program tersebut adalah sebagai berikut. Lalu ketikkan saya suka belajar IPA. Ketika saya suka belajar IPA, enter, dan didapatkan jumlah spasinya sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia atas penjelasannya. Selanjutnya, program ke-8 yaitu fungsi strcmp untuk membandingkan dua nilai string yang akan dijelaskan oleh Amanda Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari Prodi Manajemen Perhotelan dengan NIM 2013-5144 akan menjelaskan fungsi strcmp untuk membandingkan dua nilai string. Baik, di sini pertama kita buat include untuk menginformasikan fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan. Seperti ini, include IOStream, lalu using namespace std titik koma, lalu include conio.h, lalu include string.h. Lalu ada main. Main ini sebagai fungsi utama program. Fungsi ini dieksekusikan pertama kali saat program dijalankan. Lalu ada char nama 1, kurung korowa 20, tutup kurung korowa sama dengan petik n titik n besar titik n besar titik blok kutip titik koma. Lalu ada char nama 2, kurung korowa 20, tutup kurung korowa sama dengan kutip n besar titik blok. Blok huruf kecil semua, lalu kutip titik koma. Lalu ada code kutip string 1 titik 2 nama 1 kutip nama 1 n titik koma. Lalu ada lagi code kutip string 2 titik 2 kutip nama 2 n titik koma. Lalu lagi ada code n1 dan n1 titik koma. Lalu penggunaan strcmp, code kutip penggunaan strcmp kutip n1 titik koma. Lalu ada code kutip strip kutip n titik koma. Lalu ada if strcmp buka kurung nama 1, nama 2 tutup kurung sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada code kutip kedua string bernilai sama garis miring n kutip n titik koma. Lalu di bawahnya ada else code kutip kedua string bernilai beda garis miring n kutip n 1 titik koma. Lalu karena di sini saya mendapatkan strcmp, maka yang strncmp tidak akan saya jelaskan. Lalu setelah itu ditutup close main-nya. Lalu selanjutnya ditekan run.
Klik Run. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. String 1, titik 2, n besar, titik n besar, titik blok huruf besar semua. String 2, titik 2, n besar, titik n besar, titik blok huruf kecil semua. Penggunaan strcmp, kedua string bernilai beda, dan proses exited after-nya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Amanda Putri atas penjelasannya. Selanjutnya, program terakhir yaitu fungsi strchar untuk mencari nilai karakter dalam string yang akan dijelaskan oleh Gina Putri Helmelia. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Gina Putri Helmelia akan menjelaskan tentang fungsi struct untuk mencari nilai karakter dalam string. Fungsi ini dapat digunakan untuk mencari suatu nilai karakter yang berada dalam suatu nilai string. Dalam hal ini, mencari karakter card dalam string var string. Keluaran dari fungsi ini adalah alamat posisi dari karakter pertama pada nilai string, yang sama dengan karakter yang dicari. Jika karakter yang dicari tidak ada dalam nilai string, maka fungsi ini akan memberikan hasil nilai pointer kosong atau null. Contoh implementasi yaitu sebagai berikut. Include buka kurung stadio titik h tutup kurung. Include buka kurung string titik h tutup kurung. Main buka tutup kurung. Buka tutup kurawal. Char str buka tutup kurung sama dengan ketik abcde titik koma atau inisialisasi string char hasil 1, hasil 2. Var bertipe pointer tukar agar bisa ditampilkan isi dari alamat yang ditunjukkan oleh hasil 1 dan hasil 2. Hasil sama dengan struct buka kurung sub, ketik b titik koma hasil 2 sama dengan struct buka kurung str, ketik x titik koma printf dari string abcde atau n kutip titik koma printf mencari karakter b. Hasil 1, printf mencari karakter x sama dengan %s per n ketik koma hasil 2 titik koma tutup kurung kurawal. Dari string abcde mencari karakter b sama dengan bcde, mencari karakter x sama dengan 0. Contoh itu menunjukkan penggunaan fungsi struct untuk mencari nilai karakter b dan karakter x dalam string abcde. Karakter b ada dalam nilai string yang dicari, sehingga fungsi struct memberikan hasil alamat dari karakter b tersebut, yang kemudian alamat ini disimpan dalam variabel pointer hasil 1. Jika variabel pointer hasil 1 ini ditampilkan dengan menggunakan kode format untuk nilai string, maka mulai dari alamat tersebut sampai dengan akhir dari nilai string yang bersangkutan akan ditampilkan, sehingga didapatkan keluaran mencari karakter b sama dengan bcde, sedangkan pencarian karakter x memberikan hasil 0 karena karakter tersebut tidak ditemukan dalam string abcde, sehingga didapatkan keluaran mencari karakter x sama dengan 0. Sekian yang dapat saya jelaskan, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gina atas penjelasannya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.